Kembali lagi dalam ibadah raya GSJ Pintu Anugerah. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan ada terus di setiap musim hidup kita. Apapun musim yang kita jalani, kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menggantungkan hidup kita bersama Tuhan, maka hidup kita akan damai, akan penuh dengan sukacita. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya GSJ Pintu Anugerah. Kita percaya, kita siapkan hati kita yang terbaik, posisikan diri kita yang terbaik untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur jika sampai hari ini Engkau tetap menyertai kami dan memelihara hidup kami, Tuhan. Kami percaya, sungguh kami percaya bahwa setiap orang-orang yang berpegang teguh kepadamu, maka Engkau yang pelihara, Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan, memuliakan namamu, Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami, setiap sikap hati kami dapat menyenangkan hatimu, Tuhan Yesus. Kami percaya, meskipun hari ini kami belum bisa bertemu secara tatap muka, Tuhan, tapi kami percaya bahwa sukacita kami terkoneksi dengan sukacita Allah, bahwa kami dapat merasakan kasih, kami dapat merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Hanya kedaulatan Allah yang menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau pun menunggu
Yang kami rindukan Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Pribadimu yang kami mau Tuhan, yang kami rindu ya Yesus. Kau masuk dalam hati kami Tuhan, menguasai setiap rumah-rumah Tuhan. Ya Yesus, biarlah setiap rumah-rumah dipenuhi hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu. Persembahan kami membawa sembahan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hati-Mu dalam pandang hadirat-Mu, kami bawa segala penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang puaskan hati kami, Engkau yang puaskan hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau bawa seluruh hidup kami Tuhan, kami mau beri hidup kami Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Setiap tari-tarian, setiap sorak-sorai, apapun yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, hari ini kami bawa semuanya Tuhan yang kami punya. Kami tidak sisakan lagi. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ada sukacita Bapak Ibu. Kita percaya bahwa hari ini kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kusorakan haleluya. Haleluya.
cara yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa dalam Tuhan kita memperoleh damai, kita memperoleh sukacita dari surga. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau persembahkan hidup kami, Tuhan. Permata yang kau minta, bukan emas perak yang berharga, namun hidup yang berserah kepadamu. Itu yang selalu kau rindu. Selidiki hati dan batinku, sungguhkah aku mengasihimu, Yesusku. Inilah rinduku, mesbahmu ku bawa seluruh hidupku, semuanya tiada yang sisa. Bakar hatiku dengan api roh, Yesus, ku mau menyenangkan hatimu. Kau beri semuanya, tiada yang sisa. Bukan permata yang kau pilih, bukan permata yang kau minta, bukan emas perak yang berharga, namun hidup yang berserah kepadamu. Itu yang selalu kau rindu. Selidiki hati dan batinku, sungguhkah aku mengasihimu, Yesusku.
tiada yang sisa, bahkan hatiku dengan api rohmu. Yesus, ku mau menyenangkan hatimu, di mesbahmu ku mau. Ya Yesus, seluruh hidupku tiada yang sisa, bakar hatiku dengan api rohmu. Yesus, ku mau menyenangkan hatimu. Katakan dengan imanmu. Di mesbahmu ku bawa seluruh hidupku, semuanya Tuhan, semuanya, tiada yang sisa, bakar hatiku dengan api rohmu. Yesus, Yesus, ku mau menyenangkan hatimu. Pestamu ku bawa seluruh hidupku, semuanya Yesus. Ya Tuhan, apabila yang sisa, yang sisa, bakar hatiku dengan api rohmu. Yesus, ku mau menyenangkan hatimu. Yesus, ku mau menyenangkan hatimu. Yesus, ku mau, katakan, menyenangkan hatimu. Ya Tuhan, Engkau beri semuanya ya Yesus, tidak ada yang sisa. Engkau beri semuanya Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini di hari Sabat-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, ajari kami mengerti lewat setiap kebenaran firman yang disampaikan, sehingga hidup kami setiap hari semakin mengalami pembaharuan demi pembaharuan, seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakai hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar. Biarlah menjadi rema atas kehidupan kami. Dan kami adalah pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya. Di bulan Oktober adalah bulan yang penuh berkat, penuh dengan kemenangan yang pasti Tuhan akan sertai kita hari demi hari dimanapun kita berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Dia Angkatku. Saya teringat dengan sebuah ilustrasi cerita tentang bagaimana seorang pemulung yang pekerjaannya setiap hari adalah mencari sampah, mengais kotak sampah dari satu tempat ke tempat yang lain, menggali dengan tangannya untuk mencari sesuatu yang berharga di tengah banyaknya tumpukan sampah. Itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Itu pekerjaan yang sungguh gak enak.
membaukan, menjijikkan. Bahkan itu adalah pekerjaan yang dianggap kebanyakan orang adalah pekerjaan yang penuh dengan hal-hal yang kotor. Bahkan sangat sedikit orang yang mau berteman dengan seorang pemulung yang pekerjaannya setiap hari adalah mencari sampah. Tapi tahukah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau di dunia ini tidak ada profesi pemulung, apa yang akan terjadi dengan tumpukan-tumpukan sampah yang begitu banyak yang sampai tidak bisa diolah. Tetapi luar biasanya, itulah kenapa ada pemulung-pemulung yang Tuhan hadirkan. Untuk mereka bukan sekedar memilih sampah, tetapi bagaimana sampah-sampah yang sudah mereka angkat dari berbagai banyaknya kotoran itu ternyata mempunyai satu nilai yang begitu berharga. Ketika pemulung mencoba menggali, dia ketemu dengan botol plastik. Ternyata botol plastik itu kalau dijual bernilai, ada harganya dalam bentuk rupiah. Dan luar biasanya dari berbagai banyaknya botol-botol plastik yang sudah dikumpulkan, itu dapat menjadi satu karya yang indah, yang bernilai tinggi dan sangat mahal harganya. Melalui ilustrasi cerita ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya memakai perumpamaan ini. Bagaimana saya menggambarkan sosok pribadi Allah, sosok pribadi Yesus, sebagai pemulung untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hidup kita yang tadinya tidak bernilai, tidak berharga, penuh dengan kekotoran. Bagaimana dulu kita berada di dalam gelapnya dunia ini ketika kita belum dipanggil menjadi pengikut Yesus. Hidup kita penuh dengan hal-hal yang menjijikkan. Kita melakukan banyak sekali hal-hal yang mendukakan hati Allah. Perbuatan-perbuatan kedagingan yang membawa kita kepada hal-hal yang justru membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi ketika Allah hadir sebagai sosok pribadi, seperti gambaran Dia hadir sebagai pemulung yang rela mencari kita di tengah tumpukan-tumpukan sampah yang begitu banyak. Dia temukan satu sampah yang dia tahu kalau dia angkat sampah itu, dia ubah sampah itu, dia baharui sampah itu. Ternyata sampah yang dia baharui dan angkat itu dapat menjadi satu pribadi yang berharga, luar biasa mahalnya, yang Tuhan ingin pakai dia jadi alat di dunia ini. Katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tengok keberadaan diri kita. Sampai detik ini kalau kita masih ada, itu karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Di tengah akhir zaman, di masa pandemi, semakin hari semakin menghimpit keadaan, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sebab kita sering merasa kecewa, marah, tawar hati dengan setiap keadaan yang semakin tahun bukan semakin menentu. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan, kalau engkau ada itu karena kasih karunia Tuhan. Mari kita tengok diri kita, jangan sampai kita menjadi sombong dengan keberadaan diri kita. Kalau bukan Tuhan yang angkat kita dari tumpukan sampah, sebab kita ini sebelum dipanggil oleh Allah adalah gambaran sampah-sampah yang gak berharga. Tetapi ketika Yesus angkat kita, Dia baharui hidup kita, maka kita menjadi satu barang pribadi yang begitu berharga dan mahal harganya. Terpujilah nama Tuhan. Kabar sukacita diberikan bagi kita pada pagi hari ini. Sebab siapapun engkau dan kita yang melihat channel ini, Tuhan mau kasih pesan bahwa engkau dan saya berharga. Katakan amin. Gak peduli sekelam apapun masa lalumu, sejahat apapun engkau di masa yang lalu,
Bahkan sekeji dan sejijik apapun perbuatanmu di masa lalu. Tapi ketika hari ini engkau mau datang kepada Tuhan, engkau akan dibaharui. Jadi pribadi yang bernilai seperti emas yang murni. Siapa yang gak suka emas? Semua orang suka dengan perhiasan emas. Harganya mahal, gak semua orang bisa beli. Tapi tahukah kita bahwa untuk menjadi perhiasan emas yang mahal harganya, harus ditempah, dibakar, diolah, dipanaskan, menjadi satu perhiasan yang berkilau-kilauan dan mahal harganya. Bahkan gak semua orang bisa membeli perhiasan emas. Hari ini Tuhan mau kasih tahu sebab Dia angkat kita. Kenapa Dia angkat kita? Poin yang pertama, mari sama-sama kita baca dari Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Katakan amin. Sebab Yesus sudah angkat kita. Apa yang dimaksud bahwa Dia angkat kita? Maksudnya Dia telah melepaskan dan memindahkan kita. Seperti gambaran seorang pemulung yang mengambil dan mengangkat sampah di tumpukan sampah yang banyak. Tapi dia gak sekedar mengangkat tumpukan sampah itu, tapi dia lepaskan dari kotoran-kotoran yang lainnya. Itu adalah gambaran pribadi diri kita sebagai manusia. Tuhan mau ingatkan engkau ada saat ini sebab engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang merasa minder. Ada di antara kita yang saat ini merasa gak berharga. Karena kejatuhanmu, karena kegagalanmu. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan bahwa Dia hadir ingin melepaskan dan memindahkan engkau dari tempat keterpurukanmu, dari tempat cemoohan orang-orang yang selama ini utarakan kepadamu. Dia akan lepaskan dan pindahkan engkau ke tempat derajat yang lebih tinggi, dan itu adalah janji Tuhan. Katakan amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah takut apapun keadaanmu. Dunia boleh meninggalkanmu, orang-orang boleh mengucilkanmu. Mungkin ada sebagian orang yang meledek engkau karena kegagalanmu. Tapi hari ini Tuhan mau katakan jangan bersedih sebab engkau dan saya berharga di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan katakan Dia akan lepaskan kita dari berbagai kotoran hidup kita selama ini. Kalau kita mau datang kepada Dia. Dan Dia akan pindahkan kita dari hal yang gak berharga, menjijikkan, penuh dengan kekotoran. Tapi kalau hari ini kita memutuskan mau datang meminta pengampunan, maka Dia akan memindahkan kita dari tempat yang gak berharga, menjijikkan, penuh kekotoran, menjadi satu tempat yang berharga dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Poin yang kedua, mengapa dan apa yang dimaksud dengan Dia angkat kita? Mazmur 103 ayat 13 sampai 14. Saya ulangi, Mazmur 103 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Dia angkat kita? Bahwa Dia menyayangi kita seperti anaknya. Katakan amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah menikah dan punya anak, betapa kita sangat menyayangi anak kita. Bahkan kita menyayanginya melebihi kita menyayangi diri kita sendiri. Hal ini yang Tuhan mau sampaikan, bahwa Dia mau katakan kepada kita yang saat ini sedang bersedih, sedang patah hati, sedang remuk hati, sedang kecewa. Dia mau katakan, hai engkau, aku mengasihi dan menyayangi engkau seperti anakku sendiri. Satu kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Gambaran seorang tua yang menyayangi anaknya. Di dalam dekapan tangannya kita akan merasa tenang ketika kita mau datang kepadanya. Di dalam pelukan kasihnya
Kita akan merasa sukacita sekalipun kita berada di tengah goncangan badai. Di dalam dekapan orang tua kepada anak, ada satu jaminan ketenangan, ada satu jaminan kehangatan, ada satu jaminan perlindungan. Sebab tangan Tuhan mendekap kita seperti Dia mendekap anaknya sendiri. Mana ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya? Selalu diawasi, selalu ditengok kemana anaknya, selalu diperhatikan, selalu dijaga gerak-geriknya. Seperti itu juga Bapa kepada kita. Kalau akhir-akhir ini kita berada dalam satu tekanan, dan kita merasa, Tuhan, Engkau gak ada, aku gak bisa lihat Engkau. Tapi tahukah engkau, hari ini Tuhan mau kasih tahu, aku sedang memperhatikan engkau seperti engkau memperhatikan anakmu. Katakan amin. Setiap gerak-gerik dan langkah kakimu aku tahu. Setiap apapun dan kemanapun engkau melangkah, aku sudah ada di sana terlebih dahulu. Sebab Dia sayang kepada kita. Bapa sayang kepada anaknya. Poin yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Dia angkat kita? Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Saya ulangi, Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dia membenarkan kita. Apa yang dimaksud dengan Dia angkat kita? Poin yang ketiga, Dia membenarkan kita. Katakan amin. Bahwa kasih karunia Allah yang dicurahkan lewat pengorbanan dirinya di atas kayu salib, itu adalah kasih karunia yang Dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma, gratis. Sesungguhnya kasih Allah bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Tetapi bagaimana respon kita menanggapi kasih karunia itu? Bahwa Tuhan mau kasih tahu kasih karunia itu cuma-cuma, gratis. Kita nggak perlu bersusah payah untuk mendapatkan kasih karunia hanya dengan datang kepada Yesus. Maka Dia akan berikan kasih karunia yang cuma-cuma itu untuk membenarkan kita yang tadinya penuh keberdosaan, ditahirkan oleh darah Yesus menjadi benar. Bagaimana tadinya sebelum kita dipilih, diangkat oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, seharusnya jalan ujung kita adalah maut. Tapi karena kita dipilih, kita berharga. Tuhan gak mau jalan hidup kita di ujung sana adalah maut. Itulah sebabnya Dia rindu membenarkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Bicara membenarkan, itu adalah satu proses dibersihkan. Yang namanya dibersihkan itu gak enak. Pasti sakit. Jangan berharap ketika kita dibersihkan, itu kita bisa ketawa-ketawa. Tapi ketika engkau dibersihkan dari hal yang menjadi satu kebiasaan yang engkau suka tentang dunia ini, tapi satu ketika Tuhan bersihkan sehingga engkau gak bisa lagi lakukan itu, engkau pasti gak suka. Engkau pasti berespon marah sama Tuhan. Tapi tahu gak kita? Sesungguhnya itu adalah proses pembersihan supaya kita dibenarkan. Supaya kita gak sampai kepada hidup yang penuh dengan maut di ujung sana. Tapi hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang beroleh kasih karunia yang cuma-cuma sudah diberikan. Supaya kita diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Kalau hari ini engkau sedang berespon dengan hati yang keras, mungkin ada di antara kita. Karena engkau sedang dibersihkan, engkau marah sama Tuhan, engkau gak terima. Tapi saya mau kasih tahu, itu adalah satu tanda betapa Tuhan menyayangi engkau melebihi orang lain. Sebab Dia ingin engkau bersama dengan Dia memerintah di kerajaan surga.
Mari siapkan hatimu ketika engkau diproses untuk dibenarkan lewat pembersihan yang sakit. Kita minta kekuatan supaya kita bertahan di dalam proses pembersihan itu menjadi pribadi yang baik. Poin yang keempat, apa yang dimaksud dengan dia angkatku? 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Saya ulangi. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud bahwa dia angkat kita? Artinya dia menyertai kita dengan kasih karunia. Katakan kasih karunia. Bicara kasih karunia adalah sesuatu hal yang begitu luar biasa. Di setiap perjalanan kita ada penyertaan Tuhan. Ada kasih demi kasih yang dinyatakan. Ada karunia demi karunia yang diberikan. Itu hidup yang melebihi segala sesuatunya. Tuhan mau kasih tahu bahwa hari ini dia angkat kita. Dia menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Amin. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Bagaimana cara kita mengolah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mari perhatikan ayat selanjutnya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tuhan menuntut kita ada satu perjuangan, ada satu kerja keras yang kita lakukan untuk bisa mengolah dan menggapai kasih karunia itu yang dianugerahkan kepada kita. Supaya apa yang sudah dia berikan tidak berlalu cuma-cuma. Tidak sia-sia. Tetapi biarlah kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita itu bisa kita kerjakan. Sehingga kasih karunia-Nya itu menyertai kita sampai akhir hidup kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diberikan kepada kita untuk setiap kita yang hari ini sedang bersedih hati. Yang remuk hatinya, yang kecewa, yang merasa engkau dikucilkan, engkau merasa terpuruk oleh keberdosaanmu, engkau merasa gagal karena saat ini engkau sedang terpuruk di dalam pekerjaan dan ekonomimu, atau saat ini engkau sedang sakit hati karena keluargamu sedang kacau balau, atau saat ini engkau sedang tawar hati, kenapa pekerjaanku gak bisa maju-maju? Aku sedang hidup di dalam kesusahan ekonomi. Bahkan saat ini aku sakit. Keluar dari rasa sakitku pun aku gak bisa, Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kasih firman sebab dia rindu menyampaikan kabar sukacita dan gembira. Sebab dia angkat kita hari ini. Katakan amin. Setiap engkau ya sakit hati, kecewa, patah hati, remuk hati, tawar hati, Tuhan mau kasih tahu engkau begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sangat sayang kepadamu seperti Bapa sayang sama anaknya. Bicara soal kasih Bapa sayang sama anaknya, jangan pernah kita pakai paradigma kita tentang Bapa di dunia. Sebab ada begitu banyak sosok bapak-bapak di dunia yang peranannya gak baik. Yang hidup dengan mendidik anaknya dengan kasar, keras, mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan hidupnya gak jadi teladan. Kita gak boleh pakai paradigma, oh Bapa di surga itu seperti itu, kejam, jahat, cepat marah. Karena apa? Karena setiap hari kita hidup dipola, dididik dari sejak kecil, dibesarkan oleh sosok ayah, bapa di dunia yang gak baik karakternya. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa dia tidak seperti itu. Mari buang jauh-jauh pikiran jahat kita kepada Bapa seolah-olah dia jahat dan sering tinggalkan kita. Bapa di dunia dengan Bapa di surga sangat jauh berbeda.
Saya mau kasih satu kesaksian kepada kita semua jemaat. Saya dibesarkan dan dididik oleh seorang ayah yang begitu disiplin dan keras didikannya. Kalau saya buat salah dikit, dia pasti marah. Sebab apa? Sebab dia ingin anaknya tuh jadi orang yang terbaik. Jadi saya nggak boleh buat kesalahan sedikit pun. Nah, gara-gara saya dididik seperti itu, tanpa saya sadari, pola pikiran saya tentang sosok Bapa di surga itu seperti itu. Jadi kalau saya buat salah sedikit, saya langsung cepat-cepat nangis masuk kamar. Kalau saya buat dosa dikit, saya cepat-cepat langsung menghindar dari Bapa di surga. Kenapa? Karena saya terbayang-bayang masa lalu saya, pasti Bapak saya itu marah banget sama saya. Dia bisa maki-maki saya, dia bisa jelitin saya. Lalu secara otomatis, itu sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian saya. Ketika saya buat dosa, saya memakai pikiran Bapa di surga seperti Bapak saya yang ada di dunia dulu. Membuat saya takut dia cepat marah. Jadi membuat saya justru bukan makin dekat sama Bapa, tapi semakin jauh. Kenapa? Karena saya takut ngobrol lebih banyak, takut doa lebih banyak, takut minta. Padahal Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saya pun sampai gak berani doa minta. Karena pikiran saya tentang Bapa di surga. Tapi satu ketika Tuhan kasih tahu saya, bagaimana pikiran saya selama ini keliru. Betapa dia hadir sebagai sosok Bapa penuh karisma, penuh kasih, penuh cinta. Dia merangkul saya di dalam doa. Dan saya tahu sejak dari itu, bahwa Bapa di surga sangat berbeda jauh dengan sosok Bapa di dunia. Kalau hari ini engkau sedang kecewa dengan Bapakmu, ampuni. Izinkan Tuhan jamah hidupmu. Izinkan Tuhan bereskan hatimu, bersihkan. Dan hari ini datanglah kepada Dia yang akan menggantikan peranan Bapamu. Bahwa Dia hadir penuh kasih sayang dan cinta kasih. Jangan takut kalau hari ini engkau terpuruk. Sebab Dia akan angkat kita dan promosikan hidup kita. Jangan takut kalau hari ini engkau sedang dalam tekanan yang berat, masalah, ujian yang Tuhan izinkan. Sebab Dia ingin angkat kita. Supaya kita lebih murni dan lebih baik. Hidup kita pasti berbeda dari yang dulu. Kesimpulannya, poin yang pertama. Percayai Dia sebagai Bapa kita yang selalu sedia menerima, mengangkat, serta merangkul kita. Kalau selama ini kita sering berpikiran negatif tentang Bapa di surga, itulah yang menyebabkan kita jauh dari kasih karunia Allah. Kita susah menggapai apa yang Tuhan sudah berikan cuma-cuma. Karena kita sudah bangun tembok pertahanan terlebih dahulu. Tembok pertahanan seolah-olah kita nggak percaya sama Bapa. Bagaimana Bapa mau bekerja lebih dahsyat kalau kita sudah bangun tembok seperti itu. Hari ini percayai Dia sebagai Bapamu. Apa yang engkau doa dan gumulkan, runtuhkan tembok pertahananmu, pikiran yang negatif, supaya Allah bisa bekerja lebih dahsyat dan hidupmu diberkati. Poin yang kedua, miliki keberanian untuk datang di saat terjatuh. Supaya kasih karunia-Nya terus dinyatakan bagi kita. Ketika kita buat dosa bukan hal yang gampang kita bisa langsung datang sama Tuhan. Kita pasti malu, sedih, merasa bersalah, merasa diri kita menjijikkan, kita pukul-pukul diri kita. Tapi di satu saat kemudian kita bisa ulangi lagi dosa kita karena bisikan dari iblis, dosa itu nikmat. Dan sebagian besar orang bilang dosa itu nikmat tapi ujungnya maut. Tapi Tuhan mau kasih tahu kalau engkau saat ini sedang jatuh di dalam dosa dan terus-menerus engkau susah bangun dari keberdosaanmu. Tuhan mau katakan miliki keberanian, hampiri Dia. Sebab hari ini Dia sedang mengulurkan tangannya, membuka tangannya. Dia rindu kita menggapai tangannya. Dan Dia akan ambil kita, angkat kita dari tumpukan sampah. Dia akan angkat kita dan bersihkan kita. Jadi pribadi yang akan dipromosikan, yang akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Poin yang ketiga, kesimpulannya. Jadilah alat
untuk membawa kasih karunia itu dimanapun kita berada. Kalau hari ini kita sudah mengalami pembaharuan, engkau sudah terima kasih karunia itu, tolong jangan di-stop sampai di dirimu. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu, jadilah alat Tuhan. Kalau engkau sudah terima kasih karunia dan anugerah itu cuma-cuma, tolong bagikan dimanapun engkau berada. Baik di dalam pekerjaanmu, baik di dalam sekolahmu, baik di dalam organisasimu, baik di dalam kelompok-kelompok organisasi apapun, bahkan sesampai hal yang paling terpenting di dalam kelompok keluargamu. Jadilah alat pembawa kasih karunia Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, menjadikan rema, dan kita menjadi pelaku-pelaku yang menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala kita. Kami sangat mengucap syukur Bapa, bahwa hari ini kabar sukacita lewat firman-Mu dinyatakan. Kami merasa terhibur, kami merasa disayangi, kami merasa begitu dikasihi. Kalau hari ini kami merasa sedih, takut, cemas, khawatir, kami merasa bersalah dan menjijikkan. Tapi hari ini Engkau ingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Betapa Engkau menyayangi kami seperti Bapa yang penuh karisma, menyayangi kami sebagai anaknya, mengangkat kami dari hal yang penuh dengan kekotoran dan menjijikkan, menjadi satu hal di tempat kami berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih karunia-Mu, betapa berharga panggilan-Mu menjadi panggilan-Mu untuk kami menjadi pengikut-pengikut Engkau. Kami sangat bersyukur dan bangga punya Allah seperti-Mu. Besar pengampunan dan kasih karunia-Mu. Ampuni, ampuni, ampuni kami. Tetapi hari ini ketika kami datang Tuhan, kami rindu menggapai tangan-Mu. Raihlah tangan kami, hiburlah setiap kesedihan kami, angkatlah setiap derita kami, lepaskan setiap beban kami, dan terlebih penting, mampukan kami melangkah demi selangkah bersama dengan Engkau, menjalani setiap hal yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, tetap kuat berada bersama-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih untuk firman-Mu, jadikan firman-Mu ini rema untuk kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, setiap kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih sayang daripada Allah Bapa, berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan daripada Roh Kudus menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ke depan dalam berkat penyertaannya. Haleluya.